Ibu tadi bilang pas ngerokok abunya suka dijilat. Kenapa? Enggak bohong. Hah? Bohong. Bohong ini mah. Benar itu kejadiannya. Itu bukan abu kali Bu, garam kali. Jadi kalau ngerokok pakai garam enak kagak. Setiap kali itu dijilatin? Iya, suka gitu. Kenapa dek? Nggak apa-apa gitu. Semua bersusah payah berusaha untuk bisa hadir di sini. Insya Allah mendapatkan manfaatnya ya. Amin. Semuanya thalabul ilmi supaya niatan kita juga baik. Nanti kita kembali menghadap Allah juga Sang Ilahi juga dengan membawa pahala yang banyak karena yang kita lakukan sepanjang dunia ini, jangan dulu amin. Sepanjang dunia ini dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada pantun boleh nggak Bu? Boleh. Beneran boleh? Pak boleh ya Pak? Boleh. Menarik becak bersusah payah. Becaknya mogok punya Pak Gofar. Agar iman tak mudah goyah. Perbanyaklah zikir dan juga istighfar. Coba Ibu, rukun iman ada berapa yuk? Apa aja? Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Qadar dan qadar keenam. Hari akhir, ada hari akhir dulu, ada qadar dan qadar dulu. Itu 6. Gimana caranya iman itu tidak goyah ya Ustaz ya? Betul nggak yang tadi disebutkan bahwa salah satunya zikir dan banyak istighfar, betul Ustaz? Iya, memang banyak dari ajaran kita itu diminta untuk beristighfar. Ya, ya. Istighfar itu termasuk zikrullah juga. Jadi iman kita tidak goyah itu sebenarnya banyak. Pada waktu kita itu sebagai seorang Islam yang ada di Indonesia itu harus memahami bahwa istighfar itu bagaimana artinya. Itu harus dipahami dulu. Jadi kalau sudah mulai tahu artinya memohon ampun kepada Allah Ta'ala, nah baru kita gunakan bahwa kita memang banyak salah, banyak dosa yang kita lakukan setiap harinya. Nah disitulah sebenarnya kita diminta untuk senantiasa berzikir. Zikir itu ada beberapa. Zikir yang lisan melalui mulut kita ucapan. Kemudian zikir hati itu juga boleh dikerjakan seperti itu. Nah zikir yang sebenarnya jarang sekali diketahui oleh orang lain adalah zikir mengingat Allah sebenarnya. Nah mengingat Allah ini dengan aplikasi yaitu mengingat ayat-ayat Allah kemudian kita jalankan. Itu juga zikrullah. Salah satu bentuk zikrullah, bentuk Salah nyata. satu bentuk nyata zikrullah. Kalau umpamanya bentuk zikrullah yang nyata apa? Umpamanya Allah itu menyuruh kepada kita fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Nah, pada waktu kita itu disuruh oleh Allah Ta'ala untuk memaafkan orang lain, jika kita itu benar, bukan jika kita salah. Jika kita itu didolimi oleh orang lain, Allah menyuruh fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Jadi kita diminta untuk memaafkan orang yang berbuat zalim kepada kita. Nah, di sini pada waktu kita tahu dizalimi oleh orang lain, kemudian kita tahu ayatnya, kemudian kita tersenyum, kemudian memaafkan orang lain, itu zikrullah juga. Itu zikrullah dalam bentuk aplikasi. Ya. Tampak mudah tapi sebetulnya urusannya juga dengan hati ya. Dengan hati. Senyum dan makanya memaafkan. itu sulit ya. Orang itu akan gampang lebih marah daripada dia memaafkan. Sudah fa'fu anhum langsung kemudian wastaghfir lahum. Mohonkan ampunan dosa mereka kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau kita tahu ayat tersebut kemudian kita doakan dia, ampuni, beri hidayah, selamatkan dunia akhirat. Itu zikrullah dalam bentuk aplikasi. Jadi tidak hanya cuma zikir aja di lisan kita, tidak cuma zikir aja di sini, enggak. Aplikasi yang lain apa? Sedekah. Sedekah lillahi ta'ala. Nah itu zikrullah dalam bentuk aplikasi. Jelas ya. Jadi memaafkan orang jahat kepada kita, bersedekah itu salah satu bentuk aplikasi dari berzikir kepada Allah. Tidak hanya dalam ucapan saja tapi dalam bentuk nyata dan tingkah pola kita. Wah sebenarnya dan
ada yang menyebutkan juga bahwa dengan sholat terus menerus juga itu juga menjaga Untuk menjaga diri hati kita, ya. iya. Dari subuh ke duhur, Iya. duhur ke asar, Iya. asar ke maghrib, maghrib Iya. ke isya, isya ke subuh lagi. Iya, itu sebenarnya menjaga kita, cuma kita yang dijaga nggak tahu. Akhirnya habis sholat maki-maki orang, kan gitu ya. Makanya perintahnya juga bukan melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Jadi Sholat. tidak hanya dalam berapa menit kita melakukan Bukan sholat. cuma gerakan. Rokaatnya betul. Iya, betul. Aplikasi dalam kehidupan nyata. Aplikasi dalam kehidupan Aduh, nyata. tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini dan juga pemirsa setia Siraman Kolbu juga sudah bisa mengaplikasikan apa yang kita ketahui bersama ya. Sedikit demi sedikit lama-lama Ya. jadi terbiasa. Iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Brian, Brian. Dari mana Mas Brian? Serang Banten. Hah? Serang Banten. Banten. Brian atau Brian? Brian ya? Brian. Tulisannya Brian, baca Brian gitu? Iya. Usia berapa Mas Brian? 23. 23. Kenapa Mas Brian? Ini apa semenjak kerja itu ya Mbak, Semenjak kerja kenapa tuh Mas Brian? berat, merasa berat aja kepalanya. Mas Brian, semenjak kerja di mana emang? Bidang apa? Pabrik. Bekerja di pabrik, ya. Semenjak kerja di pabrik kenapa? Iya, Sering absen. Kesurupan. Absen. Ah, Sebentar, kerja tuh dimulai umur berapa? 23. Baru kerjanya? Baru kerjanya. Sebelumnya, sebentar, Ibu, kenapa Ibu? Udah diem ya, saya konsentrasi dulu ya. Iya. Ini dari mana tadi? Bogor, ya udah ya, kota hujan. Mas Brian, Iya. sebelumnya nggak pernah terjadi apa-apa? Belum. Belum. Tiba-tiba pas kerja, Ya. kesurupan. Iya. Gimana pertamanya itu? Kenapa tiba-tiba kesurupan? Pikiran kayaknya. Pikiran, emang yang dipikirin apa sih? Gak ada sih, gak tahu. Hmm? Gak ada. Gak ada. Gak ada yang dipikirin. Katanya banyak pikiran. Tadi banyak pikiran, Tapi apa yang kok nggak ada dipikirin, yang nggak dipikirin. ada. Jadi mikirin apa? Mas Brian nama siapa kesini? Orang tua. Orang tua, ada orang tuanya? Ada. Boleh kesini. Nama ibu kamu siapa, Brian? Ibu Rahmatillah. Hah? Ibu Rahmatillah. Ibu Rahmatillah. Bu, ini anak keberapa, Bu, Brian? Anak kedua. Kakaknya tidak pernah mengalami kejadian seperti yang Brian alami? Alhamdulillah enggak. Cuman ini memang anaknya kadang kalau di depan muka umum tuh kurang pede gitu. Jadi ngomongnya suka rada susah gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi suka ngelamun, suka bengong gitu. Hmm. Awalnya tadinya kerja di pabrik. Pas mau masuk kerja, dianya kayak langsung jatuh pingsan. Langsung teriak-teriak gitu. Pas itu sempat ditolong sama Pak Ustadz di Rukiah, alhamdulillah sembuh. Sampai rumah 2 harinya kambuh lagi, ngamuk-ngamuk lagi. Jadi sering? Enggak, baru 2 kali itu. 2 kali itu Iya. sebelum mulai kerja, Iya. stres kali Iya. ya, Iya, kejadian. iya, Akhirnya diobatin, Iya. sembuh, Iya. kejadian lagi. Iya. Setelah itu nggak pernah lagi. iya. Tapi Tapi kerjanya lanjut. Udah enggak. Jadinya enggak. Kenapa? karena dianya udah nggak fokus lagi, Kak. Ah, Udah nggak fokus lagi. Jadi pernah sempat kerja di percetakan 2 kali itu cuma 2 minggu keluar lagi karena setiap buka laptop itu tutup lagi, buka tutup lagi. Jadi nggak bisa mikir Oke. lama gitu. terakhir kamu sekolah atau sampai kuliah? Sempet tapi nggak selesai. Oh, SMA sudah selesai, kemudian pas kuliah nggak sampai selesai gitu? Iya. Iya. Nah itu pas mau mulai kerja yang bikin kamu itu tuh stres deg-degan gitu ya. Mau ada lingkungan baru, aduh nanti ketemu orang-orang gimana, teman kerjanya gimana, bosnya gimana, begitu. Ah, Iya. iya. Akhirnya stres, berlebihan, gak sadar. Iya. Ketika kesurupan sadar nggak? Sadar di sini. Sadar. Sadar kok Bu katanya? Sadar Ketika gimana? kesurupan malah sadar. Ketika Sadar nggak gimana? kesurupan malah Ingat-ingat nggak sadar. gitu. Iya gitu. Tapi nggak bisa mengendalikan diri. Iya. Iya. Itu kan sempat di Rukiah sampai berapa kali. Alhamdulillah sadar. Tapi lama-kelamaan kesananya kok sering bengong gitu. Terus suka kadang kalau kan suka ngerokok gitu. Kalau habis ngerokok suka bekas abunya tuh dijilat gitu.
Terus kalau pergi-pergi juga itu suka tengok kanan kiri terus aja. Jadi kalau bawa motor suka takut takut nabrak mobil tak apa di depannya gitu. Jadi sambil nyetir motor, Sambil tengok iya kanan gitu. kiri. Iya. Bukan mau nyebrang. Iya. Sebentar, sebelum diobatin itu, maksudnya sebelum di ruqyah tadi yang Ibu Iya. sebutkan, Iya. nggak pernah bengong atau jadi makin bengong. Iya, lama kelamaan itu suka nggak tahu ya suka bengong aja diem aja gitu. Jadi kayak nggak ada selera apa-apa gitu. Perasaan kayak diem kayak apa ya? Nggak ada kemauan apa-apa gitu kecuali cuma makan aja minum udah gitu. Mau nikah nih kayaknya nih. Udah ada orang yang dekat belum? Belum. Belum. Belum, ya udah. Kamu punya teman tapi? Punya. Punya. Oke. Kau sama teman ngobrol gitu kan? Ngobrol. Ibu tadi bilang pas ngerokok abunya suka dijilat. Kenapa? Enggak bohong. Hah? Bohong. Bohong itu mah. Benar itu kejadiannya. Itu bukan abu kali Bu, garam kali. Jadi kalau ngerokok pakai garam enak kagak. Setiap kali itu dijilatin. Iya, iya suka gitu. Kenapa dek? Nggak apa-apa gitu. Brian, bener, ingat habis ngerokok abunya dingin, inget nggak? Coba diingat-ingat santai aja, santai aja. Tanya nggak Ustadz apa-apa. nih. Oh Ingat. kita nggak akan marahin Mas Brian. Kenapa? Dulu Kak Irfan itu umbel di gitu. Ya udah santai aja. Gini. Lidahnya kayak sapi ya gitu. Udah nggak apa-apa semuanya mah gitu. Nah, yang sekarang- enggak itu kayaknya saya yang enggak itu. Wih. Ditanya Ustadz katanya, benar? Bener. Benar. Nah, Terus tadi ngaku lah dari tadi. ke Mas, ibu saya lihat kok ini, ngomongnya iya. ibu bohong. Ke Ustadz ngomong iya. Berarti yang Nggak bohong apa-apa, tadi nggak siapa? apa-apa. Bener ya, inget ya? Ingat. Ingat. Kenapa melakukan itu? Kenapa? Nggak apa-apa Nggak santai. sengaja aja. Hmm? Nggak sengaja. Nggak sengaja. Oh. Iya, nggak sengaja. Pengennya ke mata ya. Ustadz, ini kenapa jadi banyak bengong katanya? Terus kadang kalau ketemu sama orang yang bisa gitu suka bingung dia kayak mau apa, kayak mau nonjok-nonjok gitu. Waduh. Iya. Makanya saya suka, kemarin sempet tuh pas acara hajat tuh habis kayak kesurupan lagi. Jadi kayak mau nonjok-nonjok gitu, soalnya ada orang yang bisa. Akhirnya dirukyah lagi. Pernah belajar bela diri emang kamu? Olah pernapasan. Hah? Olah pernapasan. Itu buat apa sih? Nggak tahu Yang buat apa ya? Tenaga dalam. Iya nggak tahu. Tenaga dalam. Katanya sih nggak bahaya, tapi nggak tahu soalnya latihannya malam jam 2 malam katanya. Latihan jam 2 malam. Sampai subuh. Iya subuh. Rian, kalau ditanya jawab batu. Iya subuh. Sampai subuh. Itu latihan ngapain aja biasanya? Latihan pernapasan, olah napas, terus sholat tahajud bareng, sholat Enggak. subuh berjamaah. Enggak ya, sampai subuh. Gitu ya? Gitu betul? Betul. Iya. Mas Brian maunya apa di sini? Sembuh. Sembuh. Sembuh dari apa? Harus Mas Brian yang mau sembuh dari apa? Dari, Hah? Dari apa? dari penyakit. Penyakitnya apa? Ya ini penyakit nih. Bengong. Bengong. Penyakitnya bengong. Nah kalau lagi bengong tuh gak ada yang dipikirin gitu? Nggak ada. Nggak ada. Kepala sakit? Iya sakit. Sakit terus bingung, kosong, lompong gitu. Iya, Iya. gitu kayaknya. Iya, kayaknya. Betul. Kosong. Iya, Bingung nggak ada tuh pikiran. gitu. Mau mikirin mikirin apa gitu. Tangtung gitu. Betul nggak? Betul. Betul gitu. Betul. Tanyain punggungnya sakit gak? Punggungnya sakit? Berat. Enggak. Berat Cuma nggak? kepala. Kepala aja gitu jadi ruwet gitu. Tapi ruwet tepuguh gitu. Apa itu? Ruwet nggak jelas gitu. Kan kalau ruwet ada yang mikirin gitu. Aduh ini. Oh itu kalau ruwet mikir. Iya. Kalau ini kepala ruwet tapi nggak mikir gitu ya. Ya gitu ya. Penuh gitu tapi nggak mikir gitu ya. Pengen nikah nggak Mas? Itu tadi saya nanya gitu juga. Pengen nikah? Pengen. Sudah ada calon belum? Belum. Belum. Bu, kalau ada anak cewek. Ustaz gak usah ke silakan. ibu. Puji. Kreatif kita aja dulu. Pengen nikah ya? Pengen. Pengen. Tapi kerja dulu. Iya.
karena ada kewajiban suami harus ngidupin istri juga ya. Iya. Ada yang dipengen, ada yang disukain emang. Ada yang dilirik? Ya ada. Ada enggak? Ada. Ada. Ada nggak? Ada. Ada. Oh, ada. Ada. Siapa Tapi namanya? bingung katanya. Siapa coba bilang sama itu? Ati gitu. Orang namanya Brian. Oh, Masa iya. ceweknya Eti? Brian gitu loh. Claudia. Nah. Ada, siapa lah ya. namanya? Siapa namanya? Bisikin. Enggak, ceweknya. Nanya. Udah saat nih bingung. Iya. Mas Brian mau dibantu doa mau. Mau. Ininya pusing ya? Penuh di dalam rasanya. Iya. Nanti saya bantu keluarkan ya. Terus yang di dalam tubuhnya Mas Brian, pengobatan yang tidak baik itu ikhlas saya keluarkan. Sebut ikhlas. Ikhlas. Mas Brian ya. Mas Brian, aminkan doa saya ya. Ibu, aminkan doa saya, Bu. Pemirsa di rumah silahkan mengaminkan doa saya. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah. Amin. Ya gimana udah. Gimana? Udah. Alhamdulillah. Gimana pusing kepalanya? Enggak pusing sih ya. Enggak. Sibuk gitu kepala itu ya. Iya. Betul, rasanya seperti itu. Iya betul. Kayak banyak ruwet, banyak pikiran, tapi bingung apa yang diruwetin, apa yang dipikirin gitu ya. Gimana sekarang sudah berkurang? Sudah. Lebih ngeplong, lebih tenang, Benar. sudah cukup. Ya, ucapkan salam dulu. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup Ibu. Iya. Ya, mudah-mudahan ya. Iya, alhamdulillah. Sadar, harus sadar. Ya, sholatnya harus rajin ya. Alhamdulillah sholatnya merajin. Iya. Makasih Bu ya. Ya, Waalaikumsalam Mangga. Ya, sulit juga. Soalnya informasinya juga nggak bisa banyak ya Sad ya. Tapi Iya. memang banyak juga orang yang tiba-tiba banyak mikir, banyak diam, ngahulang gitu kalau kata orang Sunda tuh ya. Karena memang sejak awal senang seperti itu. Hmm. Senang seperti itu. Jadi dia senang ngalamun. Kalau kita mempunyai anak yang seperti Brian tadi yang banyak ngelamun gitu, sebagai orang tua ajak ngobrol terus ya Sad ya? Selain ajak ngobrol, sebenarnya juga orang tuanya harus berpikir bahwa anak seperti itu biasanya tetap genetiknya ada pada orang tuanya. Jadi bisa aja pada waktu hamilnya si anak seperti itu orang tuanya ada pikiran. Entah berantem sama suaminya, takut sama suaminya sehingga banyak diem, ngerenung. Nah, di situ memang disitulah titik-titik rawan pada waktu hamil biasanya nanti Allah akan menurunkan genetik yang senang melamun. Jadi benar-benar, jadi kalau memang pengen anak itu tidak ngelamunan, isi semua kegiatan. Mamanya pada waktu selesai sholat, baca Quran, selesai baca Quran, masak ini, setelah semua pas istirahat, zikrullah, seperti itu. Nanti anaknya insya Allah aktif ya, nanti. Dan taat agama insya Allah soleh. taat agama seperti itu. Ya. Jadi nanti istrinya bisa menghargai suaminya. Nanti suaminya karena tahu ini ada adik di dalam kandungan, suaminya juga menghormati istrinya. Kemudian kalau ketemu sama mertuanya atau orang tuanya menghormat. Ini anak ini sudah terprogram menjadi genetik baik. Iya betul. Insya Allah seperti itu. Pembentukannya memang dimulai dari janin di dalam kandungan sang ibu ya. Iya. Oke. Nah, jadi kayak mamanya seperti itu. Kemudian kalau mamanya si istri mau ngambil uangnya suami di dompet, dia ngambil, suaminya tidur diambil, tapi nanti suami bangun bilang, "Ayah, tadi aku ambil uang di dompet ya," gitu. Itu harus jujur, kalau enggak besok anaknya begitu biasanya. Kebiasaan apapun yang dilakukan oleh orang tuanya bisa dilakukan juga oleh anaknya nanti. Bisa, ya? bisa seperti itu. Karena kalau yang gede-gede yang ya itu yang akhirnya dipanggil sama KPK. Akhirnya yang gede-gede gitu. Ya. Itu Oke, dulunya gitu. mudah-mudahan di sini anaknya soleh-solehah semuanya Bu ya. Oke, masih banyak kesempatan yang akan diberikan. Siapapun boleh bertanya pada Ustadz, tapi nanti saya yang menentukan. Didampingi dengan suaminya, boleh. Boleh pegang mic-nya. Ya, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, namanya siapa Mbak? Nama saya Fitri Fitri, dari mana Mbak Fitri? dari Bekasi. Dari Bekasi, iya.
Ustadz, Apa Mbak? saya pernah ke orang pintar.